Pertama, yang pertama apa? Fisik. Oke, betul. Terus yang kedua? Data link. Oke, data link. Terus yang ketiga? Network. Oke, coba. Fisikal ya. Kemudian apa tadi? Data link. Kemudian network. Oke. Wah, canggih nih. Network. Kemudian Transport. Wah, canggih sekali. Transport. Kemudian session. Oke. Ini ya tulisannya ya, nggak salah ya. Session, kemudian P. Presentation. Terus yang satu? Application. Nah, ini di sini nanti kita akan sebentar ini, jadi 7 layar pada OSI layar seperti itu ya. Nah, kita bahas secara umum dulu deh. Nih. Fisikal biasanya apa? Ya, sesuatu yang bisa dipegang. Keyboard. Oh, enggak. Ya oke, yang lain. Oke, selain keyboard. LAN, Pak. Oke, ada yang lebih tepat lagi. Ethernet, Ada yang lebih tepat lagi. Fiber optik, Pak. Oke, apa namanya itu? Ethernet, Pak. Oke. Ya, internet, kabel optik itu kan media transmisi kan. Nah, itu kan media transmisi kan kita secara umum itu kan. Data link. Nah, yuk. IP address, Pak. MAC address. Ya, MAC address. IP address ada di 4. network dong. Oh, tinggi. Kelihatan nggak? Notepad-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Transport. Yo. Diam. Canggih-canggih tadi loh. TCP bukan, Mbak? Ini aja repot gitu keluar nih ya kan. Ini dia. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, gitu. Ini daripada saya ketik-ketik. Nah, di sini kan nomor 7 fisikal, media transmisi kan, ada kabel. Tadi ya betul, ada yang tadi ada yang bilang apa? Fiber gitu kan, ada yang bilang internet gitu kan. Nah, tapi kita itu apa namanya? Media transmisi. Makanya bisa dipegang, bisa diraba gitu kan, bisa diterawang. Ya nggak bisa ya, itu benda padat diterawang. Nah, gitu. Data link betul, MAC address, internet ya, nanti urusannya dengan switch. IP, network gitu kan. Nah, terus transport. Tadi apa yang bilang tadi? TCP siapa tadi ya? Ya, intinya end to end connection medianya gitu kan secara fisik. Secara logik. Nah, di session ada yang namanya sinkronisasi. Kayak gitu ya. Kemudian presentasi ataupun presentation ya nanti akan dalam bentuk apa? SSLK, IMAP, FTP, MP, dan seperti itu. Aplikasi ya kayak HTTP kayak gituan, kayak kita web kayak ginian gitu. Seperti itu. Nah, itu namanya 7 layar pada OSI model. Ada pertanyaan di sini?
Wah, canggih-canggih semua. Udah selesai kita kuliahnya berarti. Nah, gitu. Nah, itu ya tentang OSI layar. Nah, kemudian selanjutnya kalau udah ada gambaran masuk ke sini, sorry, saya berikan pengantarnya deh. Nah, pengantar komunikasi data. Nah, tadi Anda sudah paham tentang OSI layar. Terus kemudian dia ini tuh tugasnya apa sih? Kok ada kayak ginian? Apakah hanya semacam buat identitas saja atau buat istilah saja atau buat apa? Gunanya dari 7 layar itu adalah tahapan-tahapan untuk apa namanya? Tahapan-tahapan yang untuk dilalui suatu informasi ataupun data. Jadi ibarat kata gambarnya gini, kita naik bis nih ya, kita naik bis dari Purwokerto ke Jakarta gitu kan. Mungkin kalau secara umum akan berhenti di tempat makan, pom bensin dan itu kan. Nah, tapi kan ujungnya adalah Jakarta kan, berangkat di Purwokerto, ujungnya adalah Jakarta. Tibanya adalah di Jakarta. Nah, setiap pemberhentian itu pom bensin ataupun terminal itu step by stepnya apa namanya ini tempat pemberhentian yang akan kita lewati seperti itu hingga sampai ke tujuannya adalah di Jakarta. Nah, masing-masing pemberhentian kalau di OSI layar ada bagiannya ataupun pit stopnya lah. Ya mungkin yang pertama fisikal, kemudian pit stop kedua adalah data link, pit stop ketiga adalah networknya, sampai ke pit stop ketujuh yaitu aplikasi seperti itu kan. Berarti datanya akan melewati 7 tempat pemberhentian ataupun 7 istilahnya apa ya? Ya itu 7 lapisan-lapisannya seperti itu. Kalau ibarat kata bis berarti kan membawa penumpang. Nah, kalau kayak 7 OSI layar ini membawa apa? Membawa data. Makanya kita sebut dengan komunikasi data. Seperti itu ya. Nah, secara istilah komunikasi kan, nah kayak gini nih kita ngomong nih. Kita ngomong berarti saya menyampaikan sesuatu, saya menyampaikan informasi. Nah, terus caranya adalah berbicara seperti itu kan. Nah, saya berbicara ataupun ngobrol itu kan keluar sesuatu ya. Ya maksudnya keluar suara bukan keluar apa namanya muncratan enggak ya. Maksudnya ada yang keluar itu berupa suara kayak gitu kan. Nah, suara itu kira-kira apa yang Anda dengar dari suara yang saya ucapkan ataupun yang saya bicara itu saya mengeluarkan apa atau Anda mendapatkan apa dari apa yang saya omongin, apa yang saya ucapkan itu? Kalimat. Nah, kalimat. Nah, kalimat itu isinya apa? Informasi, Pak. Informasi. Ya, betul. Jadi misal gini, nama kamu siapa, Mas? Tadi siapa tadi? Yang ngomong? Mas siapa tadi? Siapa tadi yang ngomong? Saya mengirimkan informasi nih, yaitu berupa pertanyaan. Siapa yang berbicara tadi? Saya, Pak. Oke, Mas Adam. Nah, kenapa Mas Adam bisa menyaut ataupun bisa menerima informasi saya? Ya karena saya ada proses bertukar informasi, yaitu berupa pertanyaan. Siapa tadi yang ngomong? Terus dijawab sama Mas Adam. Itulah bentuk dari pertukaran informasi antara saya dan Mas Adam, di mana kita sedang bertanya tentang siapa yang bertanya. Nah, tadi itu kan, itu. Nah, kalau ini informasi. Nah, konteks bahasanya adalah komunikasi data. Nah, sekarang cara makna data itu apa? Informasi yang dipertukarkan antara dua perangkat. Nah, berarti informasinya itu tentang pertanyaan, itu ada berupa datanya. Nah, saya tadi percakapan dengan salah satu mahasiswa, isinya apa? Tentang pertanyaan ataupun informasi. Saya ingin tahu siapa yang bertanya. Nah, terus ada yang menjawab. Nah, berarti informasi saya ketangkep ataupun bisa diterima oleh si penerima. Seperti itu. Sehingga secara
makna data adalah informasi yang dipertukarkan antara dua atau lebih perangkat seperti itu. Jadi kalau perangkatnya pada saat ini ya ini saya perangkat di sini bisa kalau contohnya tadi perangkatnya ya kita menggunakan laptop kan, laptop terkoneksi dengan internet kan. Kemudian informasinya dibawa dari saya menuju ke kalian semua sehingga anda bisa mendengar informasi yang saya ucapkan seperti itu. Jadi konsep ataupun makna dari komunikasi data adalah seperti itu ya. Jadi pertukaran informasi yang terjadi antar dua atau lebih perangkat seperti itu. Jadi saling bertukar. Kalau tidak ada pertukaran informasi, artinya apa itu? Ya nggak nyambung ya. Jadi nggak ada yang sebagai penerima dan nggak ada yang sebagai pengirim karena hilang aja begitu, kemana gitu hilang karena tidak terjadi suatu pertukaran. Nah contohnya tadi saya tanya siapa yang bertanya, berarti kan saya mengajukan suatu informasi kemudian ditangkap dari sisi penerima, terus dari sisi penerima memberikan respon kepada saya Pak, nah, seperti itu. Jadi terjadilah suatu pertukaran informasi antar dua perangkat. Itu perangkat saya dengan Mas Adam, dan juga tidak menutup kemungkinan perangkat teman-teman ini semuanya seperti itu. Makanya dua atau lebih. Seperti itu ya konsep dari makna dari komunikasi data. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Nah, Aman, Bang. ya. Oke. Nih, tadi definisi sudah saya sebutkan. Pertukaran antara dua atau perangkat lebih melalui media transmisi. Oke. Nah, tadi saya lupa menjelaskan, kita tadi kan pertukaran informasi melalui laptop dengan yang terkonek dengan internet tadi ya. Sudah kan tadi saya jelaskan ya kayak gitu. Nah, media transmisi di sini kalau sebagai contohnya ya kita menggunakan kalau saya dari sisi saya connect dengan wireless kan. Media transmisinya berupa wireless. Nanti ke atas lagi sampai ke media gateway ataupun lebih atasnya lagi akan ketemunya yaitu mungkin di service provider di atas gitu. Maksudnya di atas tuh intinya yang mengatur lalu lintas internet. Biasanya di level internet service provider. Terus sampailah ke masing-masing mahasiswa seperti itu. Masing-masing ada berapa mahasiswa ini ya? 32 mahasiswa seperti itu. Itu tentang komunikasi data. Nah, kita tahu istilah komunikasi data, definisinya seperti apa. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan nih. Sehingga kesimpulannya apa? Kita tahu ada pengirim, penerima, ada informasi yang dibawa, ada medianya, seperti itu kan. Jadi di dalam komunikasi data kita ada parameternya seperti itu ya. Di antaranya yang pertama tujuan dan penerima harus benar dan sesuai gitu kan, harus benar dan sesuai. Ya seperti saya bilang tadi kalau nggak ada yang ngirim, nggak ada yang menerima, ya itu tidak terjadi pertukaran gitu kan. Konsepnya kan pertukaran gitu kan. Nah, pertukaran bukan pertukaran ataupun perkelahian bukan ya, tapi tuker. Nah, ada feedbacknya, ada balasannya. Nah, seperti itu. Kemudian parameter yang kedua adalah data tidak boleh diubah. Nah, jadi saya tadi mengajukan pertanyaan, siapa yang bertanya? Nah, terus ada yang jawab. Berarti kan informasi dari saya sebagai pihak pengirim data diterima secara utuh ya. Berarti kan tidak ada perubahan kan? Diterima secara utuh di masing-masing mahasiswa ini. Kemudian diterima oleh Mas Adam. Kemudian Mas Adam menyambutnya dengan memberikan informasi kepada saya ataupun memberikan feedback kepada saya dengan paket informasi yang utuh dari saya dengan pertanyaan tadi. Nah, kalau datanya berubah, ya berarti nanti urusannya udah berbeda. Jadi dalam parameter komunikasi data, parameter yang kedua adalah data tidak boleh diubah, harus utuh dari pengirim sampai ke penerima, harus utuh seperti itu ya. Nanti kalau misalnya saya mengirimkan suatu informasi ataupun
datanya, siapa yang sudah makan. Terus dijawab sama Anda, hari ini panas Pak. Loh, berarti kan ada yang tidak sesuai nih, ataupun ada yang berubah. Artinya tidak nyambung. Nah, kenapa ini? Ada masalah apa? Apakah dari sisi pengirimnya bermasalah, atau dari sisi media bermasalah, atau dari sisi penerimanya yang bermasalah. Nah, seperti itu ya. Ya, kalau misalnya dari sisi penerimanya, berarti kan penerimanya mungkin lagi ngalamun atau lagi nggak fokus. Jadi jawabannya, jadi pertanyaan kemana, jawabannya kemana, kayak gitu kan nggak nyambung gitu kan. Jadi itu ya parameter yang kedua, data tidak boleh diubah. Nah, kemudian parameter yang ketiga dalam komunikasi data yaitu waktu pengiriman delay. Nah, coba Anda bayangkan, ataupun apa yang tadi kita lakukan, saya mengajukan pertanyaan, kemudian disambut oleh mahasiswa, itu berarti secara apa itu? Secara real time atau secara tunda? Real time kan ya? Ya, Real time, Pak. Real time ya. Ya, betul. Berarti kan secara pengiriman itu tidak ada delay, ya, tidak ada delay. Artinya apa? Jadi komunikasinya itu bagus. Paketnya yang dikirim langsung diterima oleh penerima secara real time. Bayangin kalau misalnya siapa yang belum makan, kemudian baru sampainya itu setengah jam kemudian. Nah, berarti kan ada sesuatu nih ya dalam medianya, entah internetnya lemot ataupun sinyalnya mampir dulu kemana gitu kan. Nah, artinya ada delay-nya seperti itu. Maka dari itu yang diharapkan dalam proses komunikasi data itu harus real time. Maksudnya saat itu juga seperti itu, tidak ada delay, tidak ada waktu tunda, sehingga komunikasi dilakukan secara baik dan maksimal. Begitu ya. Jadi parameter dalam komunikasi data kita harus memperhatikan waktu pengirimannya. Sebisa mungkin tidak ada delay, tidak ada waktu tunda, seperti itu. Ya, aslinya gini, bayangin, contoh kasusnya misalnya gini, Anda pernah transfer duit nggak? Lewat ATM gitu, pernah kan? Ataupun sekarang lewat mobile banking, HP gitu kan, sudah pernah? Pernah, Mas. Pernah, Pak. Oke. Tapi Anda kan belum pernah transfer ke rekening saya ya? Ya, enggak, bercanda. Nah, bayangin, Anda katakanlah, diminta seseorang, ataupun Anda ingin bayar kuliah gitu kan, maksimal pembayaran adalah jam 2 siang. Nah, ini jam 2 siang. Tiba-tiba Anda baru ingat, nah harus dibayar dong itunya. Kalau nggak dibayar nanti nggak bisa kuliah, nggak bisa KRS-an kayak gituan kan. Nah, terus Anda harus buru-buru mengirimkan ataupun transfer ke rekening tersebut. Nah, ini kita kan melakukan suatu komunikasi data. Artinya apa? Kita melakukan pertukaran ya, kita pertukaran data ataupun informasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk nominal ataupun secara keuangan kayak seperti itu kan. Nah, jadi di pihak Anda sudah memencet nominal tertentu, kemudian klik OK, send. Nah, secara proses transmisi data harusnya tidak ada waktu delay ataupun waktu tundanya. Kenapa? Ya harapannya Anda kirim sekarang, di sisi penerima akan diterima saat itu juga ataupun real time. Nah, kalau misalnya ada delay, Anda ngirim jam 1:52, kemudian baru diterima di sisi penerimanya jam 3, otomatis nanti Anda tidak bisa melakukan KRS ataupun tidak bisa kuliah. Karena apa? Terjadi suatu keterlambatan karena adanya waktu tunda itu, seperti itu. Makanya dalam proses komunikasi data, pengiriman waktu ataupun waktu pengiriman itu harus diperhatikan. Jangan sampai ada waktu tundanya. Ya paling enggak dalam hal ini harus real time seperti itu. Nanti urusannya adalah
urusan trustment ataupun kepercayaan bahwa penyedia dari jaringan ataupun service provider itu memberikan service yang baik, gitu ya. Kalau ada delay berarti kan wah harusnya dikirim saat ini baru sampai, telat itu sampainya telat ya nanti urusannya panjang, dalam artian nanti bisnis kita ataupun aktivitas keuangan kita akan mengalami kerugian seperti itu kan. Nah, kayak gitu. Atau enggak gini, pada saat itu ada transfer teman sejumlah 1 juta. Nah, pada saat Anda mengirimkan mengirimkan transfer itu, nominalnya berubah. Oh, berarti ini ya, sorry, yang nomor 2 ya. Artinya tiba-tiba Anda harus transfer 1 juta, yang disampai di penerima adalah 100.000 karena apa? Ada bit yang hilang ataupun informasi yang hilang. Nah, itu jangan sampai. Oke. Nah, itu salah satu parameter dalam komunikasi data. Yang dalam ini adalah delay. Kemudian jitter. Ada yang tahu tuh jitter itu apa? Jitter? Oke. Jitter. Jitter adalah variasi delta selisih antara delay yang pertama dengan delay selanjutnya, gitu ya. Berarti variasi dari delay. Jadi gini, kita mengirimkan beberapa paket. Paket pertama, set. Ternyata ada waktu tundanya 2 detik. Kemudian kita ngirim paket sekali lagi, ada waktu tundanya 3 detik. Nah, berarti jitternya berapa? Selisih antara delay pertama dan delay kedua. Selisihnya berapa tuh? Yang pertama ada 1, yang kedua adalah ada 3. Jitternya berapa itu? 2. Iya, seperti itu ya. Nah, berarti ada variasinya. Nah, di situ kenapa kok seperti itu? Nah, kita sebagai engineer telekomunikasi, kita harus memperhatikan transmisi ataupun komunikasi data pada perangkat kita. Jadi di dalam kita mengirimkan data itu kan tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali kan, bahkan terus menerus ya. Ya bayangkan Anda punya internet service provider di rumah menggunakan Indihome seperti itu kan. Pasti ada suatu aktivitas kan, ya entah mungkin HP Anda yang connect, itu kan juga nanti ada transmitnya kan, ada proses upload dan downloadnya kan. Nah, pertukaran itu kalau bisa jangan sampai ada delay-nya. Sehingga gini, dalam melihat suatu kualitas jaringan, kita harus tahu gap-nya nih, selisih antara waktu delay pertama dan delay kedua. Jadi kalau ini itu tadi saya contohnya kita punya perangkat service provider, kemudian ada 3 keluarga ataupun 3 orang menggunakan internetnya, kemudian sama-sama melakukan proses browsing ataupun streaming itu kan. Nah, kemudian experience-nya ternyata pengguna 1 lancar, pengguna 2 lancar, pengguna 3 agak kurang lancar. Nah, kira-kira di situ nanti kita lihat dulu nih, pada saat mengakses suatu web tersebut, kira-kira ada delay-nya atau enggak, ataupun ada waktu tundanya apa enggak. Jadi yang kedua orang itu tidak ada, yang ketiga orangnya itu ada, berarti kan tinggal dikurangin aja kan dengan yang orang 1 dan orang 2 kan. Katakanlah ada waktu tundanya adalah 2 detik. Berarti variasi ataupun selisih antara delay yang pertama dan selanjutnya ataupun jitter pada koneksi Anda seharga ataupun sebesar 2 detik itu. Seperti itu ya. Jadi ya itu juga punya arti dalam artian
kita melihat parameter ini, itu nanti ada standarisasinya. Salah satunya menggunakan standarisasi dari ini, TPON. QoS. Nah, ginian. Enggak ini deh ada. Nah, ini nih. Nah, guys. Nah, gini nih. Jadi kalau misalnya tadi katakanlah kita sudah menghitung ketemunya adalah 2 detik, nah berarti kita kategori koneksi kita adalah sedang, seperti itu. Nah, ini ada sumbernya di form seperti itu ya. Oke, berarti gitu aja kalau ingin ngecek kualitas dari koneksi kita seperti itu. Jadi ada 3 sampel tadi, orang pertama, kedua, dan 3. Kemudian pas ke orang ketiga ada 1 tundanya. Nah, berarti tinggal dihitung aja ketemunya, katakanlah 2 detik. Oh, ini ya, ini indeks ya. 2 detik berarti masih sangat bagus. Masih kategori bagus seperti itu. Kalau nggak ada delay-nya, kalau tidak ada jitternya, artinya ketiga orang itu langsung jebret bisa akses sama-sama. Berarti kan tidak ada variasi delay-nya kan, ataupun tidak ada jitternya kan. Nah, berarti nilainya adalah 0. Berarti kita bisa mengkategorikan jaringan koneksi kita indeksnya adalah 4, yaitu artinya sangat bagus seperti itu ya. Nah, ini nanti biasanya teman-teman yang berhubungan dengan skripsi tugas akhir, skripsi yang berhubungan dengan jaringan, nanti akan bertemu dengan yang namanya standarisasi TPON seperti ini. Itu ya. Jadi kita di sini parameter ini bisa digunakan untuk mengukur kualitas dari komunikasi data kita. Nah, kalau bahasa kerennya adalah QoS, Quality of Service, seperti itu. Nah, seperti itu ya, ada standarisasinya, masuk kategori apa. Di sini pun ada, di delay juga ada. Delay TPON, ini juga ada standarisasinya. Ini kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ada di dalam itu kan millisecond gitu kan. Ada kategorinya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Intinya dari pengantar komunikasi data, khususnya dari sisi parameter ya, ini digunakan untuk melihat kualitas dari layanan yang kita gunakan, ataupun seberapa bagus sih proses komunikasi data yang kita lakukan. Jadi tujuannya dan penerimanya harus benar. Kalau misalnya tidak benar, berarti ada sesuatu masalah. Nah, entah adanya bit yang hilang, ataupun ada correction error, ataupun adanya sesuatu yang datanya sudah nggak utuh lah, ataupun ya dari awalnya emang sudah nggak benar. Dalam artian gini, kita mau bahasa gampangnya pengen mengirim paket tapi nggak ada tujuannya. Itu kan secara awal sudah nggak benar kan. Kita mau kirim paket tapi kita nggak tahu tujuannya. Maka dari itu kita harus tahu tujuannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, data tidak boleh diubah. Artinya utuh. Seperti itu ya. Kemudian waktu pengiriman dan jitter. Kalau bisa sih tidak ada delay dan tidak ada jitter. Sehingga proses komunikasi data kita bisa dikategorikan sangat bagus, ataupun tidak ada lancar lah, optimal, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Ya, Aman, Pak. aman. Biasanya kayak gini nanti akan kerasa nih kalau teman-teman ada di wilayah pegunungan ataupun susah sinyal gitu kan. Jadi kita sudah selesai, tapi baru sampai di teman-teman yang sinyal kurang bagus baru sampai. Maksudnya gini, ya ada delay-nya gitulah. Nah, itu biasanya kondisinya emang tidak maksimal ya, entah sinyalnya kurang bagus atau ya itu biasanya sih sinyal ya, pengaruh sinyal seperti itu. Oke, berarti saya lanjutkan. Nah, komponen dari komunikasi data itu ada 5 poin. Ini gambarnya nih. Yang pertama data, jelas itu kan. Ya,
dilihat dari gambarnya begini nih. Ada pengirim, ada penerima. Oke. Kemudian di sini ada transmisi media, ada media transmisinya. Oke. Kemudian ada pesannya ataupun paket. Nah, kemudian ada protokolnya seperti itu. Jadi ibarat kata seperti ini. Saya tadi bertanya, aman sampai sini? Dijawab aman. Berarti yang sebagai pengirim siapa? Anda atau mahasiswa? Halo? Siapa yang mau jawab? Yang sebagai pengirim saya apa mahasiswa? Bapak, Pak. Oh, Bapak. Oke. Ya, betul. Jadi sebagai pengirim adalah saya. Kemudian paketnya apa? Ataupun datanya apa? Pertanyaan tadi, Pak. Kalimat Oke, tadi. pertanyaan. Ya, kalimat betul. Pertanyaan tadi. Terus medianya apa? Audio. Oke, sebelum ke audio, kita atas lagi. Medianya apa? Depannya I. Depannya I. Informasi. Ah, internet, betul. Ya, medianya adalah internet. Nah, kalau kita mau lebih dalam lagi, internet itu kan bisa terjadi karena misal ada media-media optik kayak wireless kayak radio, nah, itu banyak kan. Tapi kita secara general aja medianya adalah internet karena kita sedang online seperti itu. Receivernya siapa? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Oke. Protokol yang kita gunakan. Nah, iya. Protokol yang digunakan apa? Yaitu 7 OSI layer itu kan protokolnya kan. Nah, itu. Nah, kita menggunakan bahasa itu, jadi gini lah. Sebelum kita masuk ke sana, yang dimaksud dengan protokol itu apa sih? Standarisasi kan, ataupun caranya. Nah, kita lihat. Biar enak, biar gampang. Aturan. Nah, secara bahasa, protokol adalah tata cara secara internasional. Nah, intinya gini lah, tata cara ya, tata cara. Nah, ataupun prosedurnya, seperti itu. Jadi, yang dimaksud dengan protokol ini, ya ini, kita menggunakan protokol 7 OSI layer, aturan maupun prosedurnya. Maksudnya gimana? Ada prosesnya nggak nih? Saya ada prosesnya. Nah, gini nih, biar gampang kayak gini ya. Nah, kita kan di sini kan ada proses transmit dan receive ya, betul nggak sih? Yang transmit adalah saya, yang menerima adalah Anda gitu kan. Nah, ini kita sebagai user. Sorry. Kita sebagai user ada proses transmit itu yaitu mengirimkan kan. Saya mengirimkan informasi dengan proses transmitnya. Nah, pada saat kita mengirimkan transmit ataupun informasi ataupun data akan berjalan nih dari aplikasi layar. Dalam aplikasi layar dari dalam hal ini adalah saya connect internet kan ataupun connect media radio ataupun wifi kampus yang terhubung dengan internet ataupun service provider. Kemudian secara logik ya, secara logik sistem dia akan berjalan. Aplikasi masuk ke sini, internet, gitu kan? Aplikasinya yaitu berupa tadi yang voice ataupun audio tadi kan speaker, suara saya kerekam melalui ini headset ini kan. Nah, kemudian masuk keluarlah lewat fisikal layar kita yaitu berupa sinyal wifi. Dan di sini akan masuk lagi diolah secara secara bit, karena kan data itu pada dasarnya adalah 01 kan. Sudah pernah dapat itu belum? Ini digital harusnya. Aduh. Sudah kan ya? Sudah, Pak. Nah, enggak kan ada syaratnya kan? Udah, Pak. Nah, ini dia. Nah, ini kan ada syaratnya digital. Nah,
data itu kan hanya terdiri 0 dan 1, bitnya kan 0 dan 1 seperti itu kan. Nah, terus kemudian diolah, naik lagi, akan sampai ke Anda, receiver-nya. Nah, jadi di sini user itu ada dua, yang mengirimkan data itu saya, dan yang menerima data adalah Anda. Nah, suara saya dari aplikasi layar yaitu mic ini diolah dengan sistem, kemudian dari physical layar ini akan keluar melalui WiFi, kemudian dari WiFi ini connect ke router ataupun jaringan kamu, terus tembus ke arah gateway. Dari gateway itu akan dibawa kemana saja sesuai dengan tujuannya, seperti itu. Nah, kemudian dari Anda menerima dari sisi yang jelas Anda kan connect ke service internet juga kan, connect melalui entah kabel, entah HP, entah apa gitu kan. Terus kemudian masuk ataupun bisa dilihat secara aplikasi menggunakan Google Meet dan sampailah ke Anda, seperti itu. Itu prosesnya. Nah, kayak gini, seperti itu. Nah, tadi kan kita berbicara protokolnya, itulah protokolnya ataupun aturan tata caranya ataupun prosedurnya, seperti itu. Jadi begitu ya tentang protokol ataupun komponen protokol dari komunikasi data. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, tadi yang berbicara media transmisi, ada yang berbicara fiber optik, itu kan macam-macam, tapi kan kita mengglobalkan saja, artinya itu namanya media transmisi. Entah kita akan berbicara twistor pair, ataupun fiber optik, ataupun gelombang radio, itu sesuai dengan nanti transportnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi begitu. Kalau dari contoh di sini kabel twisted pair, fiber optik, gelombang radio, kira-kira yang lebih cepat menyampaikan dan dari ketiga ini yang paling bagus yang mana? Optik, Pak. Fiber optik, Pak. Oh iya betul. Kecepatannya berapa? Kecepatannya berapa? Ini berapa? Kecepatan cahaya. Aduh, enggak ada yang tahu. 300 per detik nggak, Pak? Kecepatan cahaya berapa? Yo. 3 kali 10 pangkat 8, Pak. Nah, oke. Siapa itu? Ya, gitu. Benar. Kecepatan fiber optik. Kecepatan cahaya kan? Cus, cepat. Gitu. Nah, secara teori ya. Secara teori. Nah, secara teori itu cepat 3 kali 10 pangkat itu kan karena kita menggunakan cahaya kan cepat. Namun secara kenyataan ataupun secara prakteknya nilai itu akan tidak bulat kita terima. Ya seperti halnya Anda dapat iklan kecepatan IndiHome up to 20 Mbps gitu kan. Karena tulisan up to lah gitu kan. Jadi ya nggak kita telan mentah-mentah 20, artinya pasti ada noise-nya atau ada ada yang sesuatu yang membuat kecepatannya tidak penuh. Ya bisa jadi mungkin dari sisi perangkat Anda harusnya secara ini ya, saya menggunakan saya menggunakan WiFi. Nah, spesifikasi WiFi juga pengaruh nih. Ya, pakainya yang seri N. Nah, kalau kita tahu seri N itu berapa sih? Kecepatan WiFi seri N. 100 sampai 200 Mbps ya. Oke. Ya, ini ya. Aturannya secara teori seperti itu. Nah, kenyataannya coba kita speed test ya. Biasanya pakai mana nih? Bebas lah ya. Yang simpel-simpel aja lah.
dapatnya dikit sekali, 3 mega. Serius nih. Serius nggak nih? Nanti kita coba bandingkan ya antara ini sama oke. Jadi Mungkin kesimpulan- intralokal, Pak. Jadi lambat. iya betul sekali. Nah, di sini saya mengarahkan Anda jangan sampai tertipu dengan iklan itu kan. Iklannya berapa? 20 Mbps. Nah, kenyataannya ya seperti itu ya. Jadi ada faktor-faktor yang membuat koneksi kita tidak gelondongan. Nah, tapi ada sih yang langsung yang dedicated. Nah, itu juga nanti harganya akan berbeda seperti itu. Harganya juga akan berbeda. Oke, coba ini kita dapatnya segini. Kalau yang dari sini berapa tadi ya? Inilah yang umumnya penggunaan speed packetnya. Tadi servernya mana tadi? Luar ya? Singapura, Pak. Dapur, Pak. Nah, kalau biasanya kalau lokal, wah saya kedeteknya Telkom University. Berarti ini jaringan kampus kita itu numpang jaringannya Telkom University ataupun numpang Telkom. Servernya Indramayu jelas besar. Jelas besar karena lokal tadi yang seperti Mas satu lihat bilang ini ya. Aduh, menyedihkan ya. Oke. Berapa nih kalau yang outputnya? Ya sekitar 2-an lah ya. Tadi yang di server Singapura juga sama ya. Sama nggak nih kira-kira? Sama lah ya. Nah seperti itu. Jadi aturannya 20 ini, tapi ya dapatnya segini. Ya intinya media transmisinya WiFi saya menyediakan jalan selebar 200 Mbps. Namun jalan yang begitu lebarnya hanya terisi kendaraan yang sebesar 3 megaan. Jadi ya jalannya besar tapi aliran beginilah. Kita analoginya kayak keran air itu kan. Pipanya tuh 200 Mbps gitu kan. Tapi putaran kerannya cuma 3 mega gitu. Ya gitulah ya. Tapi ya udah cukup lumayan kan 3 mega. Seperti itu. Jadi tadi kita bahas apa sih tadi? Fiber ya. Nah, ya intinya di sisi transport ya. Di sisi transport kita pada prinsipnya harus menyediakan jalan yang bagus dulu, seperti itu. Entah mau digunakan seberapa banyak, yang penting kita menyediakan jalan yang bagus dulu. Ya analoginya tadi, kita bangun jalan tol, great. Nah, tapi jangan sampai jalan tolnya itu berlubang, nah, sama aja kan, bohong, jalannya nggak lancar nanti. Ya, intinya kenapa kita menggunakan fiber optik? Pertimbangannya adalah si fiber optik itu dapat memberikan transmit data yang ideal ataupun maksimal ataupun bagus lah untuk karena dia menggunakan kecepatan cahaya kan, katakanlah 3x10⁸ gitu kan, jalannya udah bagus. Udah tinggal itunya gerbang tolnya ini dibuka berapa pintu kan untuk memberikan hak akses masuk mobil kendaraan sebagai data kan untuk sebagai pemakai jalannya. Tapi kenyataannya karena berbagai macam ya teknis lapangan ataupun konfigurasi ya kita dapatnya hanya berapa tadi ya segitu kan dikalikan ya gitulah seperti itu. Oke, itu kita berbicara tentang komponen data komunikasi data ya. Jelas ada data baik teks, gambar, audio, video yang tadi kita bahas. Ada pengirim, saya penerimanya adalah Anda, medianya saya menggunakan media internet, tapi kalau kita lebih detail saya menggunakan koneksi wireless ataupun radio, gelombang radio kan.
kemudian protokolnya mengenai offline learning itu sampai ke Anda kayak gitu kan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman lah ya. Benar, Pak. Oke. Kemudian yang keempat, aliran data. Nah, tadi kira-kira kita tanya apakah ada pertanyaan. Tadi saya tanya apakah ada pertanyaan, dijawab aman. Kira-kira itu secara data flow, aliran data itu termasuk yang mana? Apa yang simplex, half duplex, atau yang full duplex? Full duplet, Pak. Full duplex, Pak. Iya. Canggih sekali nih kelas ini ya. Nah, berarti udah selesai berarti ini. Udah paham kan? Tidak perlu saya jelaskan kan? Ya, gitu ya. Jadi konsep flow, konsep dari aliran data seperti itu ya. Ada 3, simplex, half duplex, dan full duplex. Gitu. Tadi saya sudah pertanyaan, dan Anda jawab, berarti sudah paham nih secara aliran data ya. Gitu. Nah, sekarang kalau yang half duplex, seperti apa? Half duplex. Di talkie, Pak, atau HT gitu, Pak. Nah, Oke, baik. Berarti satu-satu ya. Oke. Kalau full duplex bisa bersamaan. Nah, direction of data all the time kayak gitu. Oke, yang di copy satu-satu. Karena kanalnya dipakai bergantian. Oke. Terus yang kedua, yang ini ya simplex. Kira-kira. Televisi, Pak. Satu arah, Pak. Satu arah ya. Contohnya apa? Radio. Televisi, radio gitu. Ya gitu. Ya intinya kita pasif lah ya, pasif mau apa wis kita terima beres aja lah ya. Mau dengerin suara ya lewat radio, mau dengerin suara sama gambar ya lewat TV gitu kan. Nah, itu aliran datanya seperti itu. Oke, selesai. Ini materi dari Pak Kukuh seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya Pak, Ya, silakan. tadi yang untuk apa namanya device itu contohnya apa ya Pak? Gimana mas? Gimana? Gimana? Laptop saya nggak saya mas.